Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 9 bab 4 pada tugas ayo buat aktivitas 4.1 pada halaman 74 di buku IPA Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah yang mesti kita kerjakan pada tugas ayo buat aktivitas 4.1 ini. Karena sifat dari tugas ini adalah kegiatan percobaan atau praktikum, maka Gen Sukses akan fokus pada pembahasan untuk beberapa pertanyaan yang ada di tugas ini, Gen. Jadi simak pembahasan berikut ini. Sebagai pengantar untuk penjelasan tugas ayo buat aktivitas 4.1. Tugas kali ini berisikan aktivitas untuk membuat elektroskop sederhana dan mengeksplorasi muatan listrik statis. Elektroskop ini menggunakan foil aluminium dan beberapa alat lain seperti penggaris, sisir bermuatan, dan botol untuk mendeteksi muatan listrik. Elektroskop ini bekerja dengan memanfaatkan muatan listrik statis. Ketika penggaris yang telah digosokkan pada kain didekatkan ke bagian atas foil aluminium, maka foil tersebut akan bereaksi yang menunjukkan bahwa ia merespon muatan dari penggaris. Bisa juga dengan benda yang lain, semisal sisir atau batang kaca. Nah, ini adalah demonstrasi dasar bagaimana muatan listrik dapat ditransfer atau dipengaruhi oleh benda lain. Bagian kita masuk pada perintah pertama atau pertanyaan pertama, yang mana ini meminta kita untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan sisir dan batang kaca bermuatan. Jadi simak pembahasan berikut ini. Untuk mendapatkan sisir dan batang kaca bermuatan, kita perlu melakukan proses yang disebut penggosokan atau triboelektrifikasi. Berikut cara yang bisa dilakukan. Pertama, untuk mendapatkan sisir bermuatan, jadi kita bisa ambil sebuah sisir plastik dan selembar kain wol atau kain kering yang terbuat dari bahan alami seperti katun. Nah, gosokkan sisir plastik dengan kain tersebut selama beberapa detik. Proses ini akan memindahkan elektron dari kain ke sisir sehingga sisir akan menjadi bermuatan negatif. Nah, setelah digosok, sisir dapat digunakan untuk menarik benda kecil seperti potongan kertas kecil sebagai bukti bahwa sisir telah bermuatan. Adapun untuk mendapatkan batang kaca bermuatan, caranya kurang lebih sama, yaitu gunakan batang kaca. Nah, ini biasanya bisa menggunakan batang kaca laboratorium dan juga kain sutra. Gosokkan batang kaca dengan kain sutra selama beberapa detik. Saat digosok, elektron akan berpindah dari kaca ke kain sutra, sehingga batang kaca akan kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Sama seperti pada sisir, batang kaca yang bermuatan ini juga dapat digunakan untuk menarik atau menolak benda kecil yang ringan, menunjukkan bahwa batang tersebut telah bermuatan. Nah, proses ini mengandalkan gesekan untuk memindahkan elektron. Dan jenis bahan yang digunakan seperti plastik dan wol atau kaca dan sutra akan menentukan jenis muatan yang dihasilkan. Jika kamu ingin bereksperimen, pastikan bahan yang digunakan bersih dan kering agar hasilnya bisa optimal. Bagian kita masuk pada pembahasan untuk pertanyaan pertama. Amati apa yang terjadi pada muatan-muatan di dalam aluminium foil ketika didekatkan dengan sisir bermuatan positif. Bagian, saat sisir bermuatan didekatkan dengan aluminium foil, yang terjadi adalah induksi muatan. Jika sisir bermuatan negatif karena digosokkan dengan kain wol atau bahan sejenis, maka elektron-elektron di sisir akan menolak elektron yang ada di foil aluminium. Ini menyebabkan elektron di foil aluminium bergerak menjauhi dari sisir, sehingga bagian foil yang lebih dekat dengan sisir akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Sementara bagian lebih jauh menjadi bermuatan negatif. Nah, efeknya, foil aluminium akan mengalami pemisahan muatan, di mana muatan positif cenderung berada lebih dekat ke sisi yang menghadap sisir dan muatan negatifnya akan menjauh. Jika ada cukup banyak pemisahan muatan, foil akan menunjukkan respon fisik seperti membuka karena muatan sejenis pada kedua lembaran foil akan saling menolak. Kemudian kita masuk pada pembahasan untuk pertanyaan kedua berikut ini, Gen. Mengapa foil aluminium tetap terbuka ketika disentuh sisir bermuatan? Gen, ketika sisir bermuatan menyentuh foil aluminium, elektron dari sisir dapat berpindah ke foil
jika sisir bermuatan negatif, atau elektron dapat berpindah dari foil ke sisir jika sisir bermuatan positif. Hal ini menyebabkan foil secara keseluruhan memiliki muatan yang sama. Misalnya, jika sisir bermuatan negatif, setelah terjadi kontak, foil aluminium akan mendapatkan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif secara keseluruhan. Akibatnya atau efeknya, kedua sisi foil aluminium menjadi bermuatan negatif, dan karena muatan negatif ini cenderung saling tolak-menolak, maka kedua sisi foil akan membuka atau mengembang lebih lebar. Ini karena gaya tolak-menolak antara muatan yang sama. Hal ini menjelaskan mengapa foil tetap terbuka setelah disentuh sisir yang bermuatan. Bagian kita masuk pada pembahasan untuk pertanyaan ketiga atau yang terakhir ini. Apa yang terjadi pada muatan di dalam foil aluminium ketika didekatkan batang kaca bermuatan? Bagian berikut adalah pembahasannya terkait dengan beberapa proses. Pertama, proses induksi ketika batang kaca bermuatan positif didekatkan ke kepala foil. Muatan positif pada batang kaca akan menarik elektron di dalam foil aluminium. Elektron-elektron dari sayap foil akan bergerak menuju kepala foil, yaitu bagian yang paling dekat dengan batang kaca, karena mereka tertarik oleh muatan positif dari batang kaca. Nah, terjadi perubahan muatan pada foil, yang akibatnya perpindahan elektron ini kepala foil menjadi lebih negatif. Sebaliknya, sayap-sayap foil yang menjadi positif karena kehilangan sebagian elektron. Nah, reaksinya yaitu karena sayap-sayap foil sekarang bermuatan positif, sedangkan kepala foil bermuatan negatif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antara kepala foil dan sayap-sayapnya. Gaya tarik ini akan menyebabkan kedua sayap foil saling mendekat atau menutup, mirip dengan posisi awal atau bahkan lebih rapat lagi daripada sebelumnya. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 9 bab 4. Pada sesi tugas, ayo buat aktivitas 4.1 pada halaman 74 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.